Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai insecure atau merasa tidak aman atau kurang percaya diri. Saudara, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan secara fisik maupun intelektual yang dimiliki seseorang pasti akan membuat dia lebih percaya diri menghadapi orang atau berada di sebuah komunitas. Contoh kelebihan, cantik, tampan, berpendidikan, cerdas, dan lain-lainnya. Dengan kelebihan yang dimiliki tentunya akan membuat seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki rasa percaya diri atau merasa insecure di dalam dirinya? Sebuah contoh di Alkitab tentang Nabi Musa. Musa sempat memiliki insecure dalam dirinya, tidak percaya diri, merasa rendah diri, minder. Musa berkali-kali menolak panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan alasan tidak pandai bicara, berat lidah, berat mulut. Ketika Tuhan memilihnya, Musa sangat tidak percaya diri dengan keadaannya. Dia seorang buronan yang melarikan diri ke tanah Midian pada waktu itu, di mana kemudian Musa bertemu dengan calon istrinya. Musa lalu bekerja sebagai gembala atas domba-domba mertuanya. Musa yang dulu dibesarkan di istana harus bergelut di padang rumput seharian. Siapa sangka Tuhan mengutusnya untuk sebuah pekerjaan besar, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di pundak Musa diletakkan masa depan sebuah bangsa. Tentu saja Musa tidak siap menerima tugas sebesar itu. Ia mencoba bernegosiasi dengan Tuhan, lalu meminta tanda atau mujizat sebagai bukti pengutusannya. Setelah itu, Musa mempermasalahkan kemampuan bicaranya yang buruk. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan Musa waktu itu yang sempat membuat dia merasa tidak percaya diri, insecure. Namun, apakah itu menjadi masalah di kemudian hari? Tidak. Sejarah justru mencatat hebatnya kepemimpinan Musa. Musa bangkit dan menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, apakah saat ini engkau merasa tidak percaya diri, insecure karena kelemahan atau kekurangan yang engkau miliki? Mungkin engkau memiliki masa lalu yang pahit, hingga membuatmu merasa tertuduh, terintimidasi akan masa lalumu, dan berkata dalam dirimu, "Aku tidak layak, aku tidak pantas menjadi seseorang yang berguna," hingga engkau merasa minder. Apakah itu membuat engkau ragu atau takut bahwa engkau sanggup melakukan sebuah perubahan dalam hidupmu? Saudara, dalam setiap kelemahan, kekurangan, ataupun keterbatasan seseorang, dia pasti mempunyai kelebihan di dalam dirinya. Ada banyak contoh orang memiliki masa lalu yang pahit, serta keterbatasan baik secara fisik maupun mental, dapat menjadi seorang motivator, inspirator, maupun menjadi seseorang yang sukses. Kita semua pasti kenal dengan Nick Vujicic, terlahir dengan kondisi tanpa tangan dan kaki. Sempat tertolak kehadirannya, walaupun sempat terlintas di pikirannya mau bunuh diri karena sering dibully dan dihina karena kondisi fisiknya, sehingga membuatnya merasa tidak aman, merasa minder, takut, dan tidak percaya diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada orang-orang yang menyayangi dan mensupport Nick Vujicic agar tetap memiliki semangat hidup. Dalam keterbatasannya, Nick mampu memberikan inspirasi bagi kehidupan jutaan orang, saudara. Memiliki masa lalu yang pahit, bahkan di dalam setiap kelemahan maupun kekurangan yang kadang membuat seseorang merasa tidak percaya diri, minder, tetapi Tuhan membuatnya menjadi berharga. Tuhan memakai kekurangan itu dengan talenta-talenta yang luar biasa dan membuat dunia takjub. Ternyata ada benih-benih yang Tuhan taruh di dalam diri mereka.
Itu artinya Tuhan mau memakai setiap keterbatasanmu lewat hidupmu untuk suatu hal yang indah baginya. Tuhan akan memimpin hidupmu hingga engkau menemukan rasa percaya diri dalam dirimu. Satu pertanyaan saudara, bagaimana caranya memperbaiki gambar diri yang rusak? Jawabannya adalah membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Temukan gambar dirimu lewat hubunganmu dengan Tuhan, sehingga engkau akan mengerti bahwa sesungguhnya engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pemilik hidupmu, yaitu Yesus Kristus, dan engkau berharga baginya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat ini menjadi sebuah kebenaran yang mengubah pola pikir menjadi sebuah rasa percaya diri. Haleluya. Cara untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya adalah yang pertama, mengubah pola pikir. Perubahan hidup diawali dengan perubahan pola pikir. Apabila seseorang mengubah pola pikirnya, maka seluruh kebiasaan dan hidupnya akan mengikuti. Cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan dan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Jika kita berpikir positif tentang diri kita, pikiran positif akan membantu untuk mengalahkan rasa takut, misalnya takut gagal, takut dijauhi, dibenci, dan lain-lain. Berpikir positif akan meningkatkan rasa percaya diri kita dan memiliki optimisme, bukan pesimisme. Yang kedua, bersyukur. Mengalami keterbatasan fisik apapun itu, jangan pernah merasa minder. Tuhan yang pengasih menciptakan kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga dan mulia. Keterbatasan-keterbatasan itu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan bergantung pada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dalam setiap kelemahan kita. Oleh karena itu, Sang Pemazmur berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur pasal 139 ayat 14. Ketahuilah satu hal dan sadari bahwa engkau teramat sangat berharga di mata Tuhan. Nilai dirimu tidak terletak pada apa yang engkau miliki, tetapi pada siapa yang memiliki hidupmu. Amin. See you next video and God bless you.